Pendidikan formal saya, alhamdulillah, S1 S2 saya diizinkan Allah cum laude. Yang non formalnya, salah satunya saya memang pernah sekolah untuk astagfirullahaladzim. Saya pernah ambil sekolah di Manchester ya, di UK untuk pengolahan bir. Dan waktu itu dari murid-murid yang pernah belajar di sana sekitar 26 negara gitu, saya salah satu lulusan terbaik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada yang bisa menyebutkan nama lengkap panjangnya Teh Peggy? Perlu dicontohin? Perlu dicontohin, boleh. Coba dicontohin Teh. Oh, baru mulai langsung Ustadz suruh contohin ya. Ya baik, nama lengkap yang dulu itu ya Ustadz ya. Peggy Melati putih dan suci harum mewangi sepanjang hari seperti bidadari, titisan dari pelangi berwarna-warni, magiku hibiniu, merah jingga kuning, nila biru ungu membuat iri setiap hati yang ada di muka bumi ini. Karena Peggy cantik berseri-seri seperti bidadari dari pelangi. Hati-hati kalau jalan lewat Bogor banyak polisi, kalau ketangkap nanti kepalanya jadi pusing. Ya. Tahu kisah itu Bu? Masya Allah. Teh Peggy disapa dulu dong jamaah yang sudah kangen nih sama Teh Peggy. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kumaha damang? Insya Allah. Balikin lagi deh ke Ustaz. Baik, saya melihat beliau ini luar biasa. Meninggalkan masalah lalunya yang begitu, apa sih yang tidak didapat, yang tidak kita inginkan berkaitan dengan dunia. Ya, Teh Peggy mungkin dulu sudah mendapatkannya, lalu tiba-tiba kemudian berubah. Teh, apa tuh yang membuat Teteh bisa memutuskan berubah saat itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau soal perubahan, ya setelah hari ini dan dalam perjalanan hijrah ini seperti tadi Ria dengan Mas Pandu juga sampaikan, kuncinya kan tolabul ilmi ya Ustadz ya. Kuncinya kita semua mesti belajar terus. Nabi SAW juga sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya ya Ustadz ya bagi seorang muslimin muslimat mukminin mukminat untuk senantiasa menggali ilmu. Sebab dari menggali ilmu insya Allah sebetulnya kita seperti sedang mengajukan proposal kepada Allah agar Allah memasukkan ilmu, memasukkan hikmah kepada kita. Bisanya, mengertinya, perubahannya itu bukan kita tapi Allah yang akan melakukan. Kita mengajukan proposalnya. Nah proposal itu dengan cara datang ke majelis-majelis ilmu, mendekat kepada guru-guru, mengejar-ngejar ustadz tadi itu gitu ya. Dalam proses perjalanan hijrah ini Ustadz, saya menemui bahwa sesungguhnya yang membuat perubahan dalam hidup saya, mengizinkannya, mentakdirkannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tuh menunggu gitu ya, menunggu. Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahannya. Bukan Allah tidak mampu merubah, tetapi Allah sudah lebih dulu menjadikan hidayah khalqi atau petunjuk penciptaan yang saya pernah mengikuti kajiannya dari tafsir Al-Maragi ketika bicara tentang ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah sudah memberi petunjuk. Di antara petunjuk penciptaan itu atau hidayah khalqi itu Allah kasih panca indera. Sudah dikasih petunjuk sama Allah. Allah kasih panca indera itu hidayah. Allah kasih akal itu hidayah. Allah kasih rasa itu hidayah. Agar kita menggunakannya untuk apa? Hadis riwayat qudsi. Agar lebih mengenali Allah gitu. Masya Allah. Jadi sebetulnya peringatannya udah ada. Momentumnya apa yang membuat, iya ini nih pesan nih dari Allah. Prosesnya agak panjang Ustadz, karena bukan 1 minute moment gitu ya. Bukan sebuah kejadian yang tiba-tiba membalik saya. Tetapi 23 tahun berkarir, la haula wa la quwata illa billah, baik di dunia bisnis, di dunia artis ya, baik sebagai konsultan. Waktu itu juga saya aktif ya di dunia internasional untuk bidang katanya sosial juga pernah jadi pembalap. Jadi, saya dulu pembalap. Oh pembalap. Punya banyak beberapa piala lah ya. Saya pembalap. Bahkan Allah pernah ingatkan. Saya pernah kecelakaan hebat ya di lintasan balap. Mobil saya hancur ya, berputar, terguling 360 derajat. Dan la haula wala quwata illa billah. Allah sudah pernah panggil dengan cara itu. Tapi ya ini manusia. Kalau nggak tolabul ilmi, nggak berkumpul ya, berjamaah. Nggak sadar juga, dipanggil dengan panggilan itu, mobil hancur 360 derajat yang pada saat itu saya ingat ya, ada Pak Chandra Alim dan lain-lain yang melihat hancurnya itu ya potensi selamatnya sebetulnya tidak besar gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah selamatkan, saya cuma ada bengkak-bengkak, mata saya ketusuk kaca keluar darah gitu ya, jahitan mungkin hanya 8, tapi pada dasarnya saya selamat.
Lalu saya juga seorang jumper. Dulu saya bungee jumper. Masya Allah. Saya punya penghargaan salah satu loncat yang pernah tertinggi di Indonesia 76 meter kalau nggak salah. Dan Kalau tidak salah pernah baca-baca, Mbak Peggy ini lulusan terbaik universitas jurusan pembuatan Homer. Astagfirullahaladzim. Betul teh? Pada pendidikan formal saya, alhamdulillah S1 S2 saya diizinkan Allah cum laude. Yang non formalnya, la haula wala quwata illa billah. Salah satunya saya memang pernah sekolah untuk astagfirullahaladzim. Saya pernah ambil sekolah di Manchester ya, di UK untuk pengolahan bir. Dan waktu itu dari murid-murid yang pernah belajar di sana sekitar 26 negara gitu, saya salah satu lulusan terbaik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mengalami macam-macam memang dalam perjalanan hidup ini Ustadz. Tapi itu pesan cinta Allah mungkin ya buat Teteh gitu. Iya, karena sesungguhnya seperti Allah sampaikan pada surah Furqan ayat pertama, Allah sudah jadikan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai petunjuk. Jadi peringatannya sudah ada, petunjuknya sudah ada. Tapi sama aja kayak kalau tadi saya dari Dipati Ukur mau menuju ke Hotel Haris ini, Pak Polisi sudah membuat marka-marka jalan yang merupakan petunjuk gitu ya. Dan ketika saya berjalan, saya nggak memandang marka jalan itu, saya nggak melihat marka jalan itu, nggak mau menyimak. Ya marka jalan itu kan nggak berfungsi sebagai petunjuk. Ya saya bisa nyasar juga ya. Ini di luar kita bicara sekarang ada Waze, ada Google Map dan lain sebagainya. Artinya petunjuk itu sudah ada. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, itu tidak akan jadi petunjuk. Peringatan itu sudah diberikan. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah mengirimkan para rasulnya. Nabi dan Rasul kan untuk memberi peringatan. Tapi kalau kitanya nggak nyimak ya nggak jadi peringatan. Jadi dalam hidup saya, Masya Allah, dan dalam hidup kita semua, sesungguhnya Allah, karena Allah sudah mendatangkan peringatan itu, Allah sudah mendatangkan petunjuk itu, maka setiap waktu dan detik dalam hidup kita ini sebetulnya adalah petunjuk, sebetulnya adalah peringatan. Karena Quran itu kan menaungi jagat raya kan Ustaz, selalu dunia ada akhirat. sinyal dari Allah. Dari Allah melalui Quran. Jadi Quran ini kan Masya Allah, dia adalah pengatur, dia denyut, dia nafas, dan seluruh kejadian kita ini dalam kehidupan ini, dalam tarikan nafas kita, itu kan ada di Al-Quran gitu. Al-Quran itu kan sangat luar biasa dalamnya ya, yang nggak bisa, ya sampai kapanpun kita harus terus menggali, menyimak, dan terus mendalami gitu. Nah dalam hidup saya, ya saya rasakan bahwa ya Al-Quran tentu bekerja pada hidup kita semua karena memang Allah jadikan sebagai hudalin nas gitu. Tapi kitanya mau nyimak apa enggak? Karena pada kayak saat hujan gitu kan, kita mau ngambil nggak sih air hujan itu? Iya, dan Masya Allah, Allah sudah berjanji, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Innallaha ma'ana. Kalau sudah diperingatkan dengan peringatan-peringatan yang biasa-biasa aja tapi nggak noleh juga, dikasih peringatannya rada naik, nggak noleh juga, agak keras, mulai noleh, tapi balik lagi acuh. Maka dalam hidup saya datanglah masanya, saya mengalami 2 tahun setengah, sekitar 2010 sampai 2012 pertengahan, panggilan dari Allah yang beruntun, nggak ada berhentinya, macam-macam peristiwa dan datang dari berbagai penjuru, dari mulai soal rumah tangga, orang tua, kesehatan, karir, bisnis, investasi, persahabatan, dari segala penjuru selama 2 tahun setengah yang semuanya tuh bagaikan kehancuran. Dan saya temukan dalam surah Al-An'am ayat 44 di mana Allah mengatakan kalau kita sudah nggak mau peduli lagi sama ayat-ayat Allah, Allah akan buka pintu-pintu kesenangan untuk kita sampai kita terikat kepada kesenangan itu, dan pada waktunya sekonyong-konyong Allah akan datang untuk menghancurkan itu semua supaya kita punya jalan gitu untuk balik. Wallahu a'lam bishawab, tapi itu yang saya rasakan dan saya alami dalam perjalanan hijrah. Masya Allah. Kebayang gak Bu? Luar biasa. Meninggalkan segala dunia yang didapatkan. Teteh mendapatkan ujiannya seperti itu. Mas Pandu dan Baria ada kekosongan saat itu. Lalu kemudian memutuskan untuk berhijrah. Sekarang aktivitasnya apa saja Teh Peggy? Ya proses hijrah itu kan gak pernah gampang ya. Dan ketidakgampangan itu memang harga yang kita mesti bayar. Kemarin-kemarin kan kita mungkin banyak gak peduli gitu ya. Dan hijrah itu kan keharusan ya Ustaz. Allah perintahkan kan. Nabi sudah mengatakan wal muhajiru man hajara manakhallahu anhu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berhijrah itu orang yang selalu meninggalkan
larangan yang Allah dilarang menuju Allah pada atas ketaatan. dirinya, betul. Sementara kita diciptakan sebagai hamba Allah kan untuk itu. Berarti hijrah itu kan keharusan. Jadi ketika mengalami macam-macam di dalam proses hijrah tersebut, berbagai macam peristiwa yang mungkin susah, berat, duka, kehilangan, ibaratnya hancur-hancuran deh gitu kan ya. Ya itu semua memang harga yang kita mesti bayar gitu ya. Yang nggak mesti dipertanyakan, kok gini sih, kok hijrah berat, nggak mesti dipertanyakan. Karena kemarin-kemarin emang kita yang, maaf, astagfirullahaladzim, kayaknya nggak tahu diri banget gitu ya. Udah diciptakan sama Allah untuk menghamba kepada Allah, dikasih semua bekalnya, dikasih Quran juga, dikirimin Nabi dan Rasul juga. Berdiri masjid Allah di mana-mana di muka bumi ini, bahkan masjid-masjid suci Allah ada 3 dikasih untuk kita. Tapi kok kita nggak peduli gitu. Ya hari ini insya Allah semenjak melewati macam-macam keadaan di dalam hijrah dengan kunci berjuang, bertahan dan berkumpul dengan jamaah gitu ya, untuk bisa terus saling memberi energi gitu ya, seperti Muharram ini terus saling memberi energi hijrah, energi ukhuwah. Ya Masya Allah, saya cuma bilang sama Allah sih Ustadz, yang ngaturin semua biar Allah aja ya. Saya cuma mengatakan kepada Allah, ya sudah tidak ada apapun yang saya inginkan dalam seluruh perjalanan keadaan ke penciptaan saya, kecuali ingin bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Jadi saya menyerahkan saja diri saya, keadaan saya, kehidupan saya kepada pengaturan Allah. Dan 5 tahun terakhir ini Masya Allah, Allah aturkan. Dulu 23 tahun berkarir misalnya, saya sama sekali nggak pernah menghasilkan buku. 5 tahun ini saya bisa menghasilkan 7 buku. Ria pernah memberikan testimoni di salah satu buku saya. Boleh tepuk tangan dong buat kita. Lalu Allah bukakan pintu dakwah ya. Di awal-awal perjalanan hijrah, para ustadz, guru-guru dari Amazing Quran ya membukakan pintu, bisa kolaborasi, bisa bersama-sama berdakwah, bahkan bikin program Amazing Muslimah. Kami bekerja dibimbing oleh para ustadz di Amazing Quran untuk bikin pelatihan baca Quran bagi muslimah, sampai bertahun-tahun bisa menghasilkan lebih dari 10.000 muslimah yang dilatih baca Quran. Allah buka pintu-pintu dakwah ya. Di Bandung mungkin di sini banyak Masya Allah mitra-mitra dakwah saya ya. Barusan duduk sebentar aja sudah 2 muslimah yang menghampiri, rutin datang, kita sama-sama berpikir bikin apa. Dan Insya Allah sampai hari ini Allah izinkan sudah berkeliling 22 negara dan seluruh provinsi di Indonesia, insya Allah untuk semua misi dakwah dan kemanusiaan. Boleh tepuk tangan buat Teh Peggy. Teh Peggy mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi buat sahabat hijrah kita nih Teh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya sesuai dengan apa yang diinspirasikan oleh Amazing Muharram dan juga bulan Muharram itu sendiri, hijrah adalah hakikat. Jadi jamaah semua selalu jadikan setiap momentum di dalam hidup ini sebagai perjalanan kita menuju Allah. Dunia ini bukan sesuatu yang akan menjadi dunia bukan tempat tinggal kita, tapi ini perjalanan. Jadi insya Allah setiap detik, setiap waktu ingat dan sebut terus Allah. Allah ya. Semakin ingin kita bertemu Allah, insya Allah semakin kuat kita, semakin ikhlas kita mengorbankan apapun. Bahkan hal yang paling mungkin kita rasa berat, insya Allah kita ridho gitu ya. Sebab memang Allah tuh tujuan yang gak ada bandingannya dengan apapun juga. Maka menuju tujuan itu apapun kita mesti ikhlas untuk mengorbankannya. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita itu, maka Allah lah yang akan menolong, menyuntikkan terus kepada kita taufik, kekuatan, sehingga kita berketetapan di jalan Allah sampai hari pertemuan dengan Allah. Surah Al-Ankabut ayat 5, barang siapa ingin bertemu dengan Allah, Allah akan penuhi janjinya. Hari itu akan tiba, insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu Allah. Amin ya rabbal alamin.